Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan model kanvas, yaitu tentang masker organik. Nah, masker organik ini sangat bagus sekali, apalagi untuk kalangan remaja yang sedang mengalami pubertas ya. Nah, jadi masker organik ini sangat bagus sekali. Nah, di sini ada customer segment. Nah, segmen pasar siapa sih di sini yang dimaksud? Nah, di sini tuh ada salah satunya pemasarannya itu ada mahasiswa, ibu rumah tangga, remaja. Kenapa ada ibu rumah tangga? Setidaknya walaupun kita sebagai para ibu walaupun di rumah, masker organik ini juga sangat bagus sekali, apalagi untuk ibu menyusui atau ibu sedang hamil, itu juga sangat bagus, apalagi untuk remaja. Nah, karena remaja di sini kita tahu karena mungkin mereka lagi mengalami yang namanya pubertas, jadi ada kadang muncul jerawat, kulit kusam dan sebagainya. Jadi masker organik ini sangat bagus sekali untuk remaja. Seperti itu. Yang untuk selanjutnya yaitu customer relationship, membuat hubungan baik dengan konsumen. Di sini bagusnya apa sih? Kalau kita itu menggunakan masker organik ini, nah yang pasti kalau kita memiliki hubungan baik dengan konsumen, yaitu pastinya kita memiliki potongan harga, di mana ketika customer itu membeli barang kita atau produk kita dengan jumlah banyak, pasti akan mendapatkan potongan harga dan pastinya ada bonusnya. Nah, seperti itu. Nah, terus nilai lebih apa sih dalam masker organik ini? Nah, yang pastinya sangat banyak sekali kandungan masker organik ini yang bagus. Terutama yang pastinya sudah aman dan sudah ber-BPOM. Yang itu jelas ya, soalnya kita menggunakan bahan-bahan alami seperti itu. Hasil nyata. Nah, yang dimaksud dengan hasil nyata di sini adalah uh, membuktikan. Jadi ketika kita itu berjerawat, kalau kita itu menggunakan masker ini secara rutin, pasti jerawat itu berangsur-angsur akan memudar, atau lebih nyatanya kita akan merawat wajah kita seperti itu. Terus ada banyak varian ya. Banyak varian di sini yaitu berbagai macam jenis ya. Seperti nanti ada kopi, green tea, coklat dan lainnya. Terus tersedia untuk jenis kulit. Nah, untuk semua jenis kulit ini yang dimaksud ada ya tadi seperti ada yang berjerawat, terus ada yang berminyak, kering, kusam. Nah, itu nanti juga ada di sini di produk kita, di masker organik kita. Terus yang pastinya halal karena kita terbuat dari organik, yaitu tidak tanpa mengandung zat-zat kimia lainnya. Lalu yang kedua, pemasaran. Nah, kita mitra pemasarannya di mana sih? Yang pasti satu, sosial media. Kita sekarang sudah di dunia modern, jadinya apa-apa kita pasti yang pasti sosial media itu paling penting, terutama ada di Instagram, Facebook, terus ada di WA Story seperti itu. Yang kedua, biar masker organik kita itu banyak dikenal, yang pasti kita melakukan endorsement. Nah, endorsement ini kita bisa melakukan dengan mengendorse artis-artis atau selebgram di Instagram seperti itu. Terus media ketiga adalah yaitu ada Shopee, Lazada dan Bukalapak. Kadang itu customer tidak hanya melalui nomor WA atau order di Instagram, tapi kadang juga bisa melakukan via Shopee, Lazada dan sebagainya. Lalu di key activities, di aktivitas ini apa sih sebenarnya yang merangkum kita semua? Nah, jadi di sini yang pertama, selalu aktif dalam mempromosikan produk ke sosial media. Ya tentu saja, pasti itu. Soalnya dengan kita selalu mempromosikan produk kita, jadi kita itu produk kita bakalan terkenal dan banyak yang akan mengetahui seperti itu. Terus mengupload gambar sebelum dan sesudah pemakaian. Dan ini dan ini sangat 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 harus sekali ya. Karena apa? Karena dengan kita mengupload sesudah, dan pasti itu kan ada feedback yang baik dari customer kita seperti itu. Lalu sumber daya. Nah, sumber daya kita ini apa?
Lah, sumber daya di sini adalah bahan baku, SDM, sosial media yang selalu aktif, seperti itu. Karena apa? Dengan bahan baku yang tersedia, kita akan terus membangun dan menambah terus jumlah produksi kita, seperti itu. Lalu sosial media yang aktif, tentu ya kita harus selalu aktif karena apa? Biar produk kita itu terjual seluruhnya, seperti itu. Yang itu ada key partners, yaitu mitra produksi kita, dimana kalau kita itu yang pastinya ketika kita itu memiliki produk, yang pasti kita akan bermitra. Nah, bermitra di sini adalah saya, yaitu percetakan. Kenapa kita dipercetakan? Yang pasti ketika kita membuat suatu kegiatan atau produk ya, bukan kegiatan, produk, pastikan kita memiliki kayak nama. Produk kita akan diberi nama apa? Nah, di situ nanti produk kita akan bermitra dengan percetakan, karena di situ kita bisa menempelkan stiker atau nama-nama seperti itu. Yang kedua adalah reseller. Nah, reseller di sini pasti karena apa? Kita tadi karena memiliki potongan harga di sini, yang pasti ketika reseller ini mengambil dengan jumlah yang sangat banyak, yang pasti reseller di sini memiliki potongan harga dan tentunya ada bonus, seperti itu. Nah, yang di sini yang paling adalah cost struktur, di mana pendanaan ya, pendanaan di pembuatan masker organik ini. Nah, pendanaan ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak ada dana, yang pasti kita tidak bisa membuat masker organik tersebut. Nah, yang pertama di sini sangat-sangat terjangkau sekali, yaitu ada oatmeal 15.000, ada cocoa powder. Nah, di sini banyak sekali berbagai. Nah, dalam satu ini kita bisa membuat berbagai macam produk. Nah, bukan berbagai macam produk, tapi berbagai macam variasi untuk varian. Jadi ada yang green tea, ada yang susu, ada yang kopi, ada yang coklat, seperti itu. Nah, di sini untuk semuanya saya membutuhkan dana untuk membuat masker organik ini adalah 65.000. Nah, 65.000 ini saya mendapatkan 10 bungkus. Nah, dalam 10 bungkus ini per bungkusnya saya jual 15.000. Nah, dari 15.000 ini dikalikan aja 10 bungkus, jadinya 150. Nah, sedangkan dana untuk pembuatan masker ini adalah 65.000. Nah, 156.000 tinggal dikurangi 65, jadi laba saya sisa tertinggal 85.000. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dari saya membuat masker ini dan mendapatkan keuntungan laba sampai 85 ini, yaitu saya mendapatkan yang pastinya apa? Mendapatkan laba sebesar 85.000 ini. Nah, ketika saya menjual 10 per bungkus ini, saya mendapatkan laba 85 dengan modal 65.000, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk apa sih dari hasil penjualan dan dari laba tersebut? Nah, saya bisa untuk memperbesar usaha atau tambahan modal saya. Jadi yang tadi dengan 65.000 saya sudah bisa mendapatkan 10 bungkus. Nah, satu bungkusnya saya jual 15.000. Nah, dari laba itu 85 tinggal dikurangi 65 lagi, kan saya sudah bisa mendapatkan modal lagi dan tambahan modal. Yang kemarin 10, besoknya saya bisa mendapatkan 20 bungkus, seperti itu. Dan masih ada sisa. Nah, sisa uang saya itu bisa saya tabungkan atau bisa saya untuk keuntungan terakhir, yaitu untuk kebutuhan pribadi saya. Seperti itu. Jadi inilah pembuatan bisnis plan model kanvas, yaitu masker organik. Terima kasih.